Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih untuk Kepala Badan Nuklir Bapak Ali Akbar Salehi terhadap press conference, dan terima kasih untuk wartawan-wartawan telah menghadiri press conference nuklir Iran untuk perdamaian. Ya, langsung saja kita ke moderator Nobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Bapak Ali Akbar Salehi selaku Kepala Badan Nuklir Iran yang telah menghadiri acara ini, dan kepada rekan-rekan wartawan semua. Sebelumnya saya akan membacakan profil siapa Bapak Ali Akbar Salehi ini. Bapak Ali Akbar Salehi ini lahir pada tanggal 24 Maret 1949. Sebelum ditunjuk sebagai Kepala Badan Nuklir Iran, Bapak Ali merupakan seorang akademis, diplomat, dan merupakan perwakilan Iran untuk International Atomic Energy Agency. Dari tahun 1995 hingga 2005, pada tahun 2009 hingga 2012, Bapak Ali Akbar Salehi menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Iran. Kemudian beliau menjabat sebagai Kepala Badan Nuklir Iran bukan merupakan hal yang pertama bagi beliau. Sebelumnya beliau merupakan Kepala Badan Nuklir dari periode 2007 sampai 2009, dan kini ia ditunjuk kembali untuk menjabat sebagai Kepala Badan Nuklir Iran pada tanggal 16 Agustus 2013. Bapak Ali Akbar Salehi mendapat gelar sarjananya di bidang teknik mesin pada tahun 1971 dari American University of Beirut, kemudian dilanjutkan dengan di bidang nuklir Iran dari Maastricht University Teknologi pada tahun 1977. Bapak Ali Akbar Salehi, saat ini nuklir Iran telah mengundang banyak perhatian dari berbagai negara, terutama anggota keamanan PBB, karena diduga nuklir Iran ini untuk kepentingan militer, sehingga masyarakat dunia menjadi resah. Mungkin dengan kehadiran Bapak Ali Akbar selaku Kepala Badan Nuklir Iran dapat menjelaskan dengan rinci tentang nuklir Iran ini. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Beberapa negara belakangan ini merasa khawatir dan resah terhadap program nuklir Iran, terutama yang terkait dengan pengayaan uranium hingga tingkat 20%. Ya, muncul juga persepsi dan argumentasi dari beberapa negara bahwa Iran saat ini sedang mengembangkan senjata pemusnah massal atau bom nuklir. Ya, saya hanya ingin menegaskan bahwa nuklir bukanlah sesuatu yang baru bagi Iran. Kita sudah lebih dari 60 tahun serius menangani aktivitas nuklir karena memang ini ditujukan untuk kesejahteraan rakyat Iran. Tenaga nuklir dapat digunakan untuk sebagai sumber energi, pembangkit listrik, dan juga sebagai di bidang medis juga berkontribusi sangat besar. Baiklah, kita masuk. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai sejarah dan perkembangan nuklir di Iran. Iran pertama kali melaksanakan program nuklirnya pada tahun 1967. Saat itu unit instalasi pertamanya berupa fasilitas riset dan pengembangan. Alat-alatnya pun masih sederhana dan bantuan dari negara-negara lain seperti Amerika, Rusia, dan Argentina. Pada masa ini aktivitas nuklir berada di bawah pemerintahan
Presiden Shah Reza Pahlavi. Kemudian pada tahun 1970, pada tahun 1970 Iran menandatangani Nuclear Non-Proliferation Treaty. Ini merupakan suatu perjanjian internasional yang berfungsi untuk membatasi kepemilikan nuklir. Dengan mendaftarkan diri di organisasi ini, di perjanjian ini, maka Iran secara resmi sudah terdaftar menjadi negara yang menggunakan energi nuklir. Lalu pada tahun 1979, Shah Iran jatuh dari posisinya yang digantikan oleh Khomeini. Pada masa pemerintahan Khomeini, ia menghentikan aktivitas nuklir karena menurutnya itu hanya membuang anggaran negara, dan menurut Khomeini nuklir Iran itu hanya merupakan ambisi dari Presiden Shah yang sebelumnya. Kemudian pada 1995 program Iran mulai dilanjutkan kembali oleh Tajani dan terus berlanjut selama periode reformasi pada tahun 1907 sampai 2006. Pada tahun 2006, Dewan Keamanan PBB menyerukan Iran untuk menghentikan proses pengayaan uraniumnya. Dan sampai saat ini, Iran telah memperkaya tingkat uraniumnya hingga 20%. Dan ini mengundang reaksi dan kritik yang keras dari berbagai negara. Yang berikutnya ini adalah lokasi dari fasilitas-fasilitas nuklir yang ada di Iran. Secara umum fasilitas ini dapat dibagi menjadi 5 kategori. Yang pertama adalah heavy water reactor, masih sebelum, ya. Kemudian ada light water reactor, ada fasilitas riset dan pengembangan, ada penggalian uranium, lalu ada uranium processing atau yang kita kenal dengan proses pengayaan uranium. Yang diklaim bahwa Iran sedang mengembangkan tenaga nuklir adalah pada fasilitas di Natanz, yaitu sekali lagi itu adalah fasilitas yang memang dikhususkan untuk proses uranium. Next. Ya, yang menjadi permasalahan sekarang adalah ketika Iran meningkatkan kadar kemurnian uraniumnya hingga 20%, muncul kecurigaan dari masyarakat internasional, terutama Dewan Keamanan PBB, bahwa Iran sekarang ini juga sedang mengembangkan senjata pemusnah massal. Lalu akibat Iran sudah diperingatkan untuk menurunkan, cuman di sini kami tetap menggunakan hak kami karena kami yakin bahwa tenaga Iran itu adalah untuk kesejahteraan. Akhirnya Iran menerima sanksi internasional selama 6 bulan, dan akibat sanksi ini perekonomian Iran menjadi tidak stabil dan hampir lumpuh. Dan setelah menerima sanksi tersebut dari Dewan PBB, Iran mencoba untuk melakukan perundingan dengan Dewan PBB, Dewan Keamanan PBB, untuk mencari solusi yang terbaik. Ini adalah proses atau program pengayaan uranium. Pada dasarnya pengayaan uranium itu merupakan proses di mana komposisi U23 ditingkatkan melalui pemisahan isotop. Uranium yang telah dipengaya dapat digunakan sebagai 2 tujuan. Yang pertama adalah untuk pembuatan tenaga nuklir sipil seperti pembangkit listrik, sumber tenaga untuk energi, maupun sebagai senjata nuklir pemusnah massal. Jadi ada kemungkinan uranium yang telah diperkaya dapat digunakan untuk 2 hal tersebut. Next. Namun di sini kami
saya kembali menegaskan bahwa tujuan dari pengayaan uranium di Iran itu adalah bukan kepada pembuatan bom nuklir. Tujuan kita di sini adalah secara garis besar menciptakan 3 hal tersebut, yaitu menciptakan tenaga listrik dan uranium yang telah diperdaya menjadi bahan bakar reaktor, kemudian menciptakan pengobatan nuklir. Ya, menciptakan tenaga listrik. Riset yang telah dilakukan bahwa Iran pada tahun 2025 akan membutuhkan sekitar 20.000 megawatt listrik. Yang kita ketahui juga konsumsi energi semakin meningkat seiring dengan banyaknya industri dan semakin pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, Iran tidak bisa hanya mengandalkan pada sumber daya alam seperti minyak dan batu bara yang terbatas. Iran harus mencari energi alternatif. Kemudian menciptakan pengobatan nuklir. Di sini yang dimaksud adalah nuklir dapat digunakan untuk kepentingan medis. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa peran nuklir dalam dunia medis pun memiliki kontribusi yang cukup besar. Di sini kandungan radioaktif yang terdapat dalam energi nuklir dapat berfungsi untuk mendiagnosa dan menyembuhkan berbagai macam penyakit seperti kanker dan liver. Dengan teknologi nuklir pun kita dapat melakukan transplantasi organ-organ seperti ginjal dan jantung. Riset membuktikan, data membuktikan pada tahun 2012 terdapat sekitar 800.000 hingga 1 juta warga Iran yang telah menikmati manfaat dari obat nuklir. Dari segi lingkungan, nuklir juga diklaim atau dibilang sebagai green energy. Tenaga nuklir tidak di sini merupakan yang paling unggul dari tenaga lainnya, karena tenaga nuklir ini tidak menghasilkan asap polusi dan tidak melepas elemen-elemen seperti sulfur, karbon dioksida dan merkuri ke atmosfer, sehingga ia bersih. Lalu 1 unit reaktor dapat menghasilkan listrik bagi 2 juta rumah. Reaktor itu adalah di mana proses kimia senyawa berlangsung. Bahkan tenaga angin pun dapat dikalahkan oleh nuklir ini. Nuklir hanya membutuhkan 1 reaktor, sedangkan yang luasnya kurang lebih 5.000 meter persegi. Misalnya kita pakai tenaga surya atau tenaga angin, itu akan memakan banyak lahan, dan hasilnya pun untuk hasil yang sama itu akan memakan banyak lahan dan luasnya. Ya, ini yang situasi yang dihadapi dari Iran adalah anggota Dewan Keamanan PBB telah memberikan sanksi parsial pada Iran terhadap Iran selama 6 bulan. Sanksi ini diberikan karena Iran bersikeras untuk tidak mengurangi tingkat uraniumnya. Sanksi tersebut itu berupa pemblokiran akses pendapatan negara Iran sebesar 7 miliar US dollar, dan akibat dari sanksi itu perekonomian Iran kini menjadi tidak stabil. Mata uang rial melonjak lebih dari 3% terhadap US dollar, dan warga Iran semakin sulit membeli berbagai produk mengingat harganya yang meningkat. Ya, demikian. Dan saya ingin menjelaskan sekali lagi bahwa Iran sekarang adalah negara yang mencoba menjadi negara yang mandiri dan tidak tergantung pada negara lain ataupun sumber daya. Kami tidak mengekspor maupun kami mencoba untuk mengembangkan suatu energi baru yang dapat digunakan secara berkesinambungan dan memiliki dampak yang positif terhadap lingkungan. Dan salah satunya adalah nuklir. Itu adalah alasan kami mengembangkan secara serius
tenaga teknologi nuklir ini. Bukan untuk membuat bom atom maupun untuk tujuan-tujuan militer, namun di sini adalah untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyat dan perdamaian bagi dunia. Baiklah, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih kepada Bapak Yakbar Salehi. Berikutnya saya akan buka untuk sesi tanya jawab kepada rekan-rekan wartawan yang mungkin ingin bertanya tentang nuklir ini sendiri. Kami persilahkan. Ya silahkan, tolong disebutkan namanya dan dari media masa apa. Dari media apa?